Jumpa lagi nih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya tentang software system. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia. Saya dari Lokal 3F Regular, jurusan Ilmu Administrasi Publik di Setia Amtai. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, baiklah, di sini saya akan membawakan makalah tentang software system. Yang pertama kita akan masuk ke daftar isi. Di daftar isi ada pertama yaitu kata pengantar, daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metode penelitian, bab keempat ada pembahasan, dan bab kelima penutup. Selanjutnya yaitu kesimpulan saran dan daftar pustaka. Nah, untuk bab satunya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini dilatar belakangi oleh latar belakang masalah. Saya akan menjelaskan sedikit dulu. Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Pada zaman batu, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Kini telah menjadi kenyataan. Dengan teknologi yang luas ini, kita harus dapat memanfaatkannya. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat setiap hampir akhir tahun, sehingga selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolah, dan di lain hal sebagainya yang mereka inginkan. Software yang kita gunakan sekarang ini tidak serta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan evolusinya. Hal ehwal muncul komputer mungkin dapat dilihat dari sekilas balik sejarah yang digunakan. Dalam perhitungan manual baik yang pertama, baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang saat itu. Pada periode selanjutnya telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis yaitu Pascalin yang ditemukan oleh seseorang pada tahun 1642. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Barulah pada tahun 1940, era baru komputer elektronik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar Boolean. Nah, yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa arti dari software. Yang kedua, bagaimana menggunakan software. Yang ketiga, masalah apa yang sering terjadi dalam software. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun maksud peneliti menulis judul software komputer adalah mengetahui perkembangan teknologi dari pertama ditemukan sampai sekarang dan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam bidang software komputer. Bab selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, saya skip aja itu. Bab selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode. Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan website dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pemilik, misalkan seperti pemilik restoran, bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi selama ini, sehingga tercipta sebuah sistem komputer yang dapat membantu mempermudah pekerjaan user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Di dalam metode penelitian ini terdapat modeling. Tahap modeling ini terdiri dari analisis dan desain. Pada saat merancang aplikasi, biasanya ada beberapa proses yang memfokuskan pada 4 atribut bagian dari program. Di antaranya adalah struktur data, arsitektur software, referensi interface, dan detail algoritma. Proses desain mengubah kebutuhan menjadi representasi dari software yang dapat dinilai untuk kualitas sebelum penulisan kode dimulai. Pada tahapan ini, dalam perancangan aplikasi menggunakan metode OOAD. Yang selain itu juga digunakan perancangan layar 4. Nah, programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, yang artinya penggunaan software akan dimaksimalkan dalam tahapan ini.
Nah, setelah selesai pengkodean, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Selanjutnya ada metode testing. Pada pengembangan perangkat lunak, salah satu proses yang dilakukan adalah proses pengujian. Pengujian perangkat lunak adalah suatu teknik yang digunakan menguji apakah sebuah perangkat lunak yang dihasilkan ini telah memenuhi kebutuhan proses untuk pengguna atau masih belum. Testing ialah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan sebelum digunakan oleh pengguna akhir. Selanjutnya, bab keempat yang membahas tentang landasan teori. Yang pertama, apa itu pengertian software? Software disebut dengan perangkat lunak, merupakan juga kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen, serta arsip lainnya. Kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan komputer menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hardware yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer, dan bagian kedua adalah software komputer yang memberitahukan hardware mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Sebagian besar dari software komputer dibuat oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, programmer sendiri menuliskan perintah dalam bahasa pemrograman seperti layaknya bahasa yang digunakan oleh orang pada umumnya dalam melakukan perbincangan. Program komputer lainnya juga dinamakan compiler yang digunakan pada shortcode, dan kemudian mengubah perintah tersebut ke bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak sistem adalah bahasa Indonesia, pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu sistem software. Program sistem secara kolektif, dari penjelasannya yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem software adalah sebuah sistem yang programnya bersifat pengontrol kolektif atau secara umum, bersama dan keseluruhan. Bisa dikatakan software sistem adalah salah satu jenis software yang paling penting bagi sebuah perangkat keras karena sistem software ini bekerja pada elemen lapisan pertama ketika sebuah perangkat dinyalakan. Yang kedua yaitu ada contoh software. Contoh utama dari perangkat lunak ini adalah operating system di dalam bahasa Indonesia yang disebut sistem operasi. Contohnya pada komputer seperti Microsoft Windows, Linux, Apple, Macintosh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi perangkat lunak sistem software. Berdasarkan penjelasan pengertian sistem software di atas, dapat diketahui fungsi dari sistem tersebut yaitu sebagai pengatur dan pengontrol sumber daya perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan lain hal sebagainya. Kita sudah bisa mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Namun, agar lebih jelasnya, bisa kita simak beberapa fungsi utama dari software selengkapnya. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer juga digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software tersebut berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, pada komputer pun bisa dimengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat kita gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program yang disebut komputer. Nah, yang keempat yaitu ada jenis software. Jenis software berdasarkan distribusinya, yaitu selain beberapa jenis perangkat lunak yang dijelaskan di atas, kita juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusi di bawah ini. Pengelompokannya, yang pertama yaitu firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya dibaca. Kita dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua yaitu freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas dan waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga yaitu hardware,
Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya, akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul. Yang keempat yaitu open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kita juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. Selanjutnya yaitu malware. Merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer atau jaringan komputer berbagai jenis malware, termasuk virus komputer. Selanjutnya yaitu shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk keperluan tertentu. Kita dapat menggunakannya secara gratis pada umumnya. Jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Selanjutnya ada spesifikasi software. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer seperti sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, dan lain hal sebagainya. Selanjutnya aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal seperti ini misalkan web server, DNS server, database server, dan lain hal sebagainya. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan penerusan paket data yang dikirimkan pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna itu dapat mengawasi jaringan komputer ya. Nah, di bab 5 kali ini ada penutup. Di dalam penutup ini ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software yang berarti alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasannya, logikanya, mematikannya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan software. Sekarang software sangat berkembang pesat, hampir setiap tahun software selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah misalkan, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu, apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di kantor atau di rumah. Kalau sekarang mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja yang mereka inginkan. Nah, terakhir teman-teman, yaitu saran. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya yang mampu mempercerdas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Kemajuan komputer ini di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan, teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Nah, bagaimana teman-teman materi yang saya sampaikan tadi? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak video saya sampai selesai. Maka dari itu, sekiranya sampai di sini dulu penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan hal lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.